wabarakatuh. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kita semua bisa berkumpul di kelas pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pastinya kemarin begadang ya ngerjain tugas. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, rekan-rekan sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama saling belajar ya. Bukan mempelajari ya, sama-sama saling belajar, sehingga kita harus saling aktif ya untuk bertanya dan menjawab juga mengenai apa yang namanya segmentasi pemasaran. Oke. Jadi sebelum saya lanjut ya lebih jauh ya, kebanyakan para pengusaha itu ya di Indonesia khususnya mereka bisa menciptakan dan menjual produk untuk semua orang. Namun ya, ketahuilah bahwa hal tersebut itu adalah hal yang sangat mustahil ya. Anggapan itu salah alias tidak mungkin. Kenapa demikian? Makanya kita harus belajar yang namanya segmentasi pasar. Kita bahas dulu dari Indonesia saja. Negeri ini itu luas, terdiri dari beberapa kepulauan ya. Masyarakat kita saja sendiri dari berbagai lapisan ekonomi. Belum lagi dilihat dari latar belakang budaya, pendidikan, dan pola pikir yang berbeda atas barang dan jasa. Maka dari itu, sesungguhnya kita itu tidak akan mampu memuaskan kebutuhan semua orang dengan hanya satu produk saja. Betul ya rekan-rekan? Ya. Kadang ada yang mungkin kulitnya sensitif, ada yang kulitnya berminyak, seperti itu untuk skincare contohnya ya. Sehingga kita tidak bisa memuaskan hanya satu produk. Yang cewek-cewek ini pasti pakai skincare ini ya, biar tetap glowing gitu ya. Sehingga dari situ kita harus melakukan yang namanya segmentasi pasar ya, supaya bisnis kita tetap berkembang ya, kita tetap bisa melayani kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga bisa memuaskan mereka dan mereka pun akan loyal kepada produk, barang dan jasa yang kita tawarkan. Oke. Betul? Rekan-rekan ada pertanyaan sampai dengan di sini? Nggak ada, Bu Guru. Saya setuju aja sih. Misalkan ya ini di slide ini, tapi Bu, harga produk saya kan terjangkau, pastinya semua orang mau dong gitu ya. Yakin semua orang mau membeli produk Anda ya. Karena terkadang ada beberapa konsumen yang tidak hanya berfokus hanya pada harga saja, tetapi mereka melihat manfaat, nilainya, ya, kegunaannya, kualitasnya. Ada beberapa konsumen sekarang sudah sangat pandai-pandai ya. Konsumen sekarang ini nggak masalah membayar lebih mahal asalkan kualitasnya bagus. Sehingga kembali lagi harga yang terjangkau bukan jaminan, ya. Lalu yang kedua ada pertanyaan lagi. Tetapi produk saya pasti disukai semua orang gitu ya. Ada statement seperti itu. Apakah rekan-rekan di sini yakin produknya disukai semua orang? Dari mulai bayi baru lahir yang belum tumbuh gigi sampai dengan kakek nenek yang giginya sudah mulai habis, pasti mereka punya persepsi masing-masing terhadap barang dan jasa. Kebutuhan serta keinginan mereka itu berbeda-beda. Sehingga jangan mentang-mentang, oh produk saya ini umum, pasti semua orang membutuhkannya. Itu belum tentu ya. Sehingga makanya di sini penting sekali kita belajar mengenai segmentasi pemasaran. Dan pada hari ini kita akan sama-sama saling belajar mengenai pengertian segmentasi, tujuan dan manfaat segmentasi itu sendiri ya, dasar dan variabel segmentasi yang digunakan, tahapan segmentasi, dan yang terakhir saya akan menyebutkan contoh segmentasi dari sebuah produk. Oke, next slide. Oke, terima kasih ya Bu Reni. Baiklah, ini ya yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, next slide. Oke, ya. Sebelum kita lebih jauh melangkah ke
apa sih segmentasi pasar itu ya? Rekan-rekan bisa memperhatikan gambar di sebelah kiri ini ya. Di sini ada gambar kumpulan beberapa orang ya, warnanya berbeda-beda. Saya menggunakan warna orange, ungu, toska, dan pink ya. Mereka berkumpul menjadi satu. Katakanlah ini adalah perbedaan karakteristik. Nah, supaya saya bisa membaca kebutuhan, keinginan mereka, serta latar belakang mereka, kesukaan mereka, saya mengelompokkan mereka berdasarkan karakteristiknya. Orange bertemu dengan teman-temannya yang berwarna orange ya. Ungu bertemu dengan rekan-rekan yang berwarna ungu ya. Toska di sini saya kumpulkan juga dengan rekan-rekannya yang berwarna Toska, dan yang terakhir berwarna pink saya kumpulkan dengan rekan-rekannya juga yang berwarna pink ya. Jadi ya, dari pasar yang heterogen menjadi lebih homogen ya. Walaupun pada dasarnya karakteristik manusia itu tidak mungkin 100% sama, tetapi paling tidak hampir sama ya. Jadi inilah ilustrasi mengenai segmentasi pasar itu sendiri. Dan dari ilustrasi ini mungkin apakah ada rekan-rekan ya yang bisa membantu saya menjawab atau menyimpulkan apa sih segmentasi pasar itu? Monggo, silakan. Baik, Bu. Saya boleh? Oh, baik, silakan. Bu Norma. Jadi kalau dilihat dari gambar Ibu tadi yang sudah dijelaskan, segmentasi pasar itu adalah mengelompokkan pasar sesuai dengan karakteristiknya, menyesuaikan dengan kesamaan apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Oh, baik ya, betul ya Ibu Norma. Mengelompokkan pasar berdasarkan persamaan karakteristik ya. Mungkin dari rekan-rekan ada pendapat lain atau tanggapan lain mengenai segmentasi pasar? Saya Bu, ada Bu. Saya Oh mahasiswa iya. Silakan Kakak internasional Reni. Bu. Monggo. Aduh. Iya Bu, saya agak bingung tapi akhirnya saya ngerti nih dari banyak warna-warni itu kayaknya heterogen banget ya Bu ya. Terus dikelompokkan jadi warna-warna yang serupa. Saya melihatnya kok dari heterogen ke homogen ya Bu ya. Ya, baik, betul sekali ya Kakak Reni ya. Jadi segmentasi pasar menurut sudut pandang Ibu Reni adalah membagi pasar yang tadinya bersifat heterogen menjadi lebih homogen ya. Mungkin bisa next slide. Jadi dari dua pendapat rekan-rekan tadi bisa kita simpulkan bahwa segmentasi pasar adalah suatu proses dalam mengidentifikasi dan menganalisis pasar ke dalam segmen-segmen pelanggan potensial berdasarkan persamaan karakteristik dan perilaku pembelian ya. Atau supaya lebih mudah dengan sederhananya kita bisa bilang bahwa segmentasi pasar adalah aktivitas membagi pasar yang bersifat heterogen atau beragam menjadi lebih homogen. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah adanya persamaan karakteristik dan perilaku pembelian. Sampai dengan di sini apakah ada pertanyaan rekan-rekan? Jelas Bu. Bisa move on kita Bu. Selanjutnya ya, kita ke next selanjutnya. Oke. Ya, kita sekarang menuju ke tujuan segmentasi pasar. Oke, mungkin Bentar siapa yang Ibu, bisa Bu Laras, saya mau bertanya dulu nih. Oke, Ibu monggo. Saya senang ini pertemuan kali ini, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu kan. Ini ya Ibu Laras, tuh ganteng-ganteng. Saya senang sekali. Saya mau bertanya ini Bu. Segmentasi itu sangat diperlukan mengingat begitu luasnya karakteristik yang terdapat di pasar, kan? Akan lebih sulit bagi perusahaan untuk terus-menerus mengikuti selera konsumen yang terus banyak berubah dalam kondisi pasar yang heterogen. Itulah mengapa banyak perusahaan yang cenderung menarget kelompok konsumen yang sifatnya homogen. Karena lebih mudah untuk memahami selera konsumen, dengan begitu produk suatu perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan baik. Tuh Bu Laras. Gimana?
Oh, baik ya. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Dr. Haja Siti ya. Baiklah, jadi memang dari perusahaan tadi seperti yang sudah saya awal jelaskan bahwa penting sekali pada awal langkah kita memulai usaha kita harus tahu segmentasi pasar kita itu siapa. Karena kita nggak mungkin kan melayani katakanlah segala jenis usia, semua jenis kelamin gitu kan. Contohnya saja misalkan saya punya produk fashion, saya jualan hijab gitu ya. Apakah mungkin saya menawarkan di segala jenis usia? Kalau segala jenis usia masih mungkin ya. Tetapi pertanyaan kedua, apakah saya mungkin menawarkan produk saya ya ke semua jenis Gender. konsumen dengan berbagai jenis kelamin? Tentu Saya rasa tidak. tidak mungkin ya. Karena kalau hijab itu identik dengan wanita muslim gitu ya. Seperti Iya, itu. Bu. Tapi kalau Makanya, ada suami mau belikan hijabnya istrinya kan boleh dong. Kecualian ya. Gitu. Nah, tetapi di sini memang pengguna utamanya kan wanita muslim, sehingga dengan segmentasi pasar itu kita jadi tahu, katakanlah, oh kebutuhan balita itu apa ya? Oh kebutuhan anak yang beranjak remaja itu apa ya? Misalkan kita segmennya berdasarkan usia, ya. Terus, oh kebutuhan dewasa itu apa ya? Atau kebutuhan lansia itu apa ya? Pasti akan berbeda-beda. Misalkan, oh kalau segmentasi saya anak kecil balita gitu ya sudah perawatan tentang balita saja, baby care ya, skincare untuk bayi. Oke. Terus katakanlah untuk lansia, produk yang tepat untuk segmen lansia itu apa? Mungkin lebih ke asuransi kesehatan ya, seperti itu. Sehingga di sini kita harus sekali lagi melakukan yang namanya segmentasi supaya kita benar-benar bisa mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa men-serve atau melayani mereka dengan baik ya. Katakanlah saya ya, suami istri gitu ya. Tapi kita tidak pernah tahu ya karakteristik satu dengan yang lainnya. Ya, bagaimana kita bisa saling berhubungan dalam jangka panjang. Kalau kita saya nggak tahu kebutuhan istri saya apa ya, kesukaan istri saya apa ya, begitupun sebaliknya. Kebutuhan keinginan suami saya apa ya, maka tidak akan terjalin hubungan yang jangka panjang. Begitupun di dalam dunia pemasaran. Ya, karena konsumen kalau sudah sekalinya kecewa ya, dikecewakan karena kebutuhannya sudah nggak terpenuhi lagi ya, pasti mereka akan beralih ke produk yang lainnya, mengingat kompetitor bisnis di bidang yang sama itu kan pasti akan banyak. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Wah, luar biasa banget ini ya. Matur nuwun, Ibu. Baik ya. Nah, kita masih kembali lagi ya, Mbak Reni ke Bu Reni ke tujuan tadi. Oke, tujuan dari segmentasi pasar itu sendiri ya. Yang pertama, pasar lebih mudah dibedakan ya. Mungkin ada yang bisa membantu maksud dari pasar lebih mudah dibedakan. Siapa yang mau mungkin mengemukakan pendapat? Saya Bu, itu kayaknya Ya, pasar itu lebih mudah dibedakan karena ya itu ada banyak sasaran konsumen yang kita sasar gitu ya. Terus kemudian ada banyak konsumen yang loyalitas pelanggannya itu harus kita jaga gitu. Jadi perlu yang namanya segmentasi pasar agar kita lebih tepat sasaran aja menawarkan produk-produk kita ke para pelanggan gitu. Atau lebih baik dari itu mendapatkan pelanggan baru gitu. Istilahnya supaya lebih efisien, efektif aja gitu. Oke, baik. Betul sekali ya Bu Reni. Jadi sekali lagi kita nggak mungkin ya melayani semua pasar, semua konsumen tidak mungkin bisa kita layani. Makanya kita harus mensegmentasikan mereka, mengelompokkan mereka di dalam karakteristik yang mungkin hampir sama. Sehingga kita bisa tahu kebutuhan dan keinginan mereka. Ya. Yang kedua yaitu adalah pelayanan yang lebih baik. Monggo mungkin Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan pelayanan memberi lebih pendapat, baik? Bu. Nggih, monggo Bapak Teguh. Oke, jadi mungkin kalau kita mensegmentasi konsumen kita, ya, misalnya segmentasi berdasarkan demografi,
ada konsumen yang di desa, ada yang di kota. Nah, mungkin kalau kita bisa mensegmentasi seperti itu, kita bisa memberi pelayanan yang lebih cocok. Nah, yang konsumen di desa seperti apa, yang dia seleranya dan sebagainya. Tentu beda dengan di kota. Nah, dengan disegmentasi seperti itu mungkin nanti lebih produk yang diberikan lebih cocok dengan karakteristik masing-masing. Apalagi kalau segmentasinya mungkin berdasarkan mungkin tingkat pendapatan, ada konsumen yang berpendapatan rendah, sedang, tinggi, tentu produk yang ditawarkan beda. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Oke, betul sekali nih Bapak Teguh. Jadi dengan segmentasi kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen kita, ya. Karena apa? Sebagai perusahaan kita tidak boleh hanya berorientasi, wos gimana pun saya harus untung, keuntungan saya harus besar, ya. Tetapi kita harus juga memikirkan dari sisi konsumen dengan melakukan hal-hal yang sederhana tetapi berkesan, yaitu memberikan pelayanan yang baik. Dan pelayanan yang baik ini tidak akan bisa kita lakukan apabila kita tidak mengenali kebutuhan dan keinginan konsumen kita. Ya, betul sekali, nggih, matur nuwun Bapak Teguh. Selanjutnya ya, ada strategi pemasaran itu akan menjadi lebih terarah. Ya, mungkin monggo Bapak Ibu ada tanggapan dari tujuan yang ketiga. Ya, mungkin dari saya, Bu, Lukman Ya, Hakim. monggo Bapak Lukman. Sedikit menanggapi terkait dengan bagaimana strategi pemasaran itu akan lebih terarah. Nah, ini sebenarnya memberikan cara bagaimana kita akan lebih mudah untuk merencanakan strategi pemasaran dan marketing seperti produk, harga, promosi, tempat, orang, proses, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Oke, matur nuwun Bapak Lukman atas tanggapannya. Betul sekali ya. Jadi strateginya menjadi lebih terarah, lebih tepat sasaran. Contohnya dalam hal promosi ini aja ya. Saya yakin ya rekan-rekan di sini kan generasi milenial semuanya ya, yang tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget ya. Bangun tidur aja yang dicari gadget loh. Bukan anaknya, bukan suaminya, tapi lihat gadget ya, Bu, dulu. Saya jam milenial, berapa. Bu. Nggih, generasi milenial semua ini kita Bapak, angkatan jiwanya tahun masih 2019. muda. Nggih, Bapak sami saya tahun 2019 juga Bapak. Jadi gitu ya, kita contohkan kita semua adalah generasi milenial, di mana kita lebih senang instan ya, nggak bisa lepas dari gadget, sering mengakses yang namanya media sosial, bahkan lebih senang nonton YouTube daripada nonton TV. Sehingga media promosi yang tepat adalah apa? Yang dengan contohnya endorsement selebgram, menampilkan iklan melalui YouTube. Sekarang tuh banyak iklannya ya, YouTube gitu ya. Jadi komunikasinya akan lebih, strategi pemasaran dalam bidang promosi akan lebih terarah. Karena memang masyarakat milenial, generasi milenial itu lebih dekat dengan sosial media. Tetapi sebaliknya, bagi lansia, kalau kita iklankan produk mereka ya, segmentasinya mereka, tapi kita iklankan melalui sosial media, ya nggak akan nyampe gitu ya promosinya. Karena apa? Lansia itu biasanya lebih senang nonton TV, Ikatan Cinta gitu ya, Aldebaran gitu. Atau biasanya lebih senang membaca koran atau mendengarkan radio. Ya. Sehingga ketika kita, segmentasi pasar kita adalah lansia, ya yang lebih tepat adalah promosi melalui televisi, koran, dan radio. Seperti itu. Ya. Makanya kita harus tahu segmentasi pasar kita itu seperti apa. Yang keempat, strategi komunikasi lebih efektif. Ya. Jadi, strategi komunikasi yang lebih efektif di sini adalah kembali lagi tadi, seperti yang Bapak Teguh katakan ya, ketika kita sudah mengenali kebutuhan dan keinginan konsumen kita ya, maka kita akan lebih enak untuk berkomunikasi. Kita tahu soalnya karakteristik lawan bicara kita seperti apa kesukaannya, kebiasaannya, latar belakang mereka. Ya, pasti ngomongnya akan lebih nyambung, ibarat kalau hubungan antar sesama manusia gitu kan lebih seneng ngobrolnya daripada misalkan saya ngobrol sama Bu Reni nih, tapi kita berbeda dalam hal hobi, kita nggak berbeda latar belakang, pasti obrolannya hanya obrolan singkat, hanya basa-basi.
tidak bisa bertahan lama obrolannya seperti itu ya. Baiklah, dan yang terakhir adalah melihat kompetitor dengan segmen yang sama. Jadi kompetitor jangan dianggap selalu hal yang negatif, tetapi justru dengan adanya kompetitor itu peluang bagi kita untuk apa? Untuk bisa mempelajari dan mengadaptasi strategi yang sudah mereka lakukan, yang mungkin belum perusahaan kita lakukan. Kita bisa belajar banyak dari kompetitor kita, saling belajar, ya. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau belum, kita lanjut ke manfaat segmen. Tanya, Bu. Nggih, monggo Bapak Dr. Aris. Nggih. Berarti untuk segmentasi pasar itu bisa dikatakan bahwa kita itu ini ya Bu ya, untuk kontekstual Ibu ya, dalam artian kebutuhan dari yang sasarannya gitu Bu. Berorientasinya orientasi yang objektifnya itu untuk sasarannya gitu Bu. Bisa dikatakan gitu betul, Bu. Bapak. Ya, betul seperti itu Bapak. Oh, ini mungkin bisa masukkan Bu, umpamanya kompetitor itu kita bisa melihat kompetitor memang bukan dipandang sebelah mata atau negatif, malah justru kita bisa melihat kelemahan dan kekurangan kompetitor kita. Umpamanya kekurangan dari kekurangan dari kompetitor kita, itu peluang bagi kita begitu Bu. Bisa dikatakan betul begitu sekali Bu? Bapak. Nggih, betul seperti itu Bapak. Makanya saya tadi bilang bahwa kompetisi itu jangan dianggap selalu menjadi hal yang negatif ya. Dari kompetitor seperti yang Bapak katakan, kita bisa mendapatkan yang namanya peluang dengan membaca kelemahan kompetitor kita. Atau bahkan kita juga bisa belajar dari kompetitor kita. Oh, mungkin strategi ini sudah dilakukan kompetitor kita dan berhasil, dan kita bisa mungkin mengadaptasi strategi tersebut. Seperti itu. Ya. Terima kasih banyak sekali ya. Terima kasih sekali Bapak atas masukannya. Baik, selanjutnya manfaat segmentasi pasar yaitu ada 6 ya. Ide pemasaran suatu perusahaan menjadi lebih terarah ya. Membantu perusahaan dalam mengatur produk, membantu perusahaan dalam mendapatkan pasar segmentasi, memudahkan perusahaan untuk mengatur budget ya. Dan bisa meningkatkan daya tarik konsumen karena kan kita sudah tahu kebutuhan dan keinginan konsumen ya. Dan yang terakhir adalah memperoleh posisi yang menguntungkan. Oke, ini manfaat dari segmentasi pasar. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan supaya produk kita tetap diminati konsumen dan kita bisa membina hubungan yang jangka panjang dengan konsumen, maka kita harus terus-menerus melakukan riset mengenai kebutuhan dan keinginan konsumen, khususnya konsumen yang menjadi segmen pasar kita. Dan riset pemasaran itu tidak bisa berhenti ya, mengingat kebutuhan konsumen itu juga perubahannya sangat dinamis. Ya, sekarang A, mungkin besok B, mungkin besoknya C, dan seterusnya. Dan itu harus terus kita amati sebagai pemasar. Ya. Baik, selanjutnya. Oke, ya. Nah, ini ada beberapa tahapan ya, dalam atau prosedur dalam melakukan segmentasi pasar itu sendiri ya. Yang pertama adalah survei ya. Jadi di sini ya, sebelum melakukan segmentasi pasar, Bapak dan Ibu sekalian ya serta rekan-rekan sekalian harus melakukan survei dulu. Survei ini bisa melalui focus group discussion, wawancara melalui telepon, wawancara langsung, melalui kuesioner gitu ya, terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap dan perilaku mereka. Ya, jadi di sini kita masih mengeksplorasi ya, motivasi, sikap dan perilaku konsumen mereka. Lalu setelah survei dilakukan, yang kedua adalah kita melakukan analisis ya. Tahap analisis ini merupakan tahap yang kedua, ya. Tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. Analisis dapat dilakukan dengan menerapkan analisis faktor untuk menelaah variabel mana yang berkorelasi paling tinggi, kemudian menerapkan analisis klaster untuk menciptakan kelompok-kelompok pasar. Ya. Jadi tadi konsumennya beragam. Setelah kita tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku mereka, kita bisa mengelompokkannya berdasarkan karakteristik yang hampir sama, ya, dengan menganalisis data yang kita peroleh pada tahap pertama. Ya. Tahap kedua kita sudah dapat kelompok-kelompoknya,
Lalu tahap yang terakhir adalah profiling stage ya. Jadi merupakan tahap untuk mengidentifikasi profil masing-masing klaster yang terbentuk. Kan kita tadi sudah buat kelompok-kelompok nih pada tahap kedua. Lalu kita identifikasi masing-masing kelompok, kebutuhan keinginan mereka, sikap mereka, motivasi mereka, dan perilaku mereka. Seperti itu ya. Jadi ini adalah 3 tahapan di dalam prosedur segmentasi pasar. Dan setelah kita mengelompokkan mereka, kita menganalisis kebutuhan, keinginan, motivasi, dan perilaku mereka, lalu kita baru menentukan, oh segmentasi pasar mana sih yang akan saya layani? Atau segmentasi pasar mana sih yang akan saya tuju? Seperti itu. Oke. Sampai dengan di sini, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya mengingatkan saja, Bu, jam kuliah kita kurang 3 menit, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik-baik. Matur nuwun, Bapak Teguh. Oke. Baiklah, selanjutnya yaitu dasar-dasar dalam segmentasi pasar. Ya, ini demografis berdasarkan usia, gender, ya ini ya, ukuran keluarga, tahap siklus, hidup keluarga, pendapatan. Ya, kalau geografis itu berhubungan dengan daerah, lokasi konsumen itu di mana, kepadatannya gimana, iklimnya bagaimana. Lalu ke metode behavioristik atau lebih ke perilaku, ya manfaat, penggunaan, loyalitas mereka terhadap produk, dan yang terakhir segmentasi psikografis. Ini lebih berhubungan ke gaya hidup dan kepribadian. Baiklah, karena kurang 3 menit, kita langsung ke slide terakhir, Bu Reni. Yang contoh produk selanjutnya. Nah, ini ya. Di sini ada produk Aqua ya. Tadi, Aqua siapa sih yang nggak kenal Aqua dan tidak mengkonsumsi Aqua ya? Rata-rata semua penduduk di Indonesia itu pasti pernah mengkonsumsi Aqua. Jadi, Aqua ini menggunakan 4 segmentasi sekaligus dalam produk mereka ya. Saya bahas di sini yang pertama adalah segmentasi geografis ya. Mungkin segmentasi geografis tadi kan berhubungan dengan lokasi konsumen ya, di mana negara mereka, di perkotaankah, di pedesaankah gitu ya. Mungkin ada yang bisa mengemukakan pendapat mengenai segmentasi geografis produk Aqua. Saya Bu, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Monggo Ibu. Saya Bapak Muslim. Segmentasi geografis dalam hal ini konteksnya produk Aqua itu ditujukan untuk semua wilayah yang ada di Indonesia. Kita banyak menjumpai produk Aqua tidak hanya di perkotaan, namun juga di pinggiran. Dan Aqua ini sangat banyak dinikmati dan cocok dari segala wilayah, entah perkotaan ataupun pinggiran. Bahkan saking kerennya Aqua, semua air kemasan disebut Aqua, apapun itu, entah alamu,